Baik, dalam kesempatan ini saya ingin memberi kabar gembira bahawa saat ini YouTube sudah memasuki proses pengaktifan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para VTuber yang selama ini telah sedia menunggu proses pengurusan perizinan YouTube. Sehingga sekarang kita berhasil memasuki tahap pengaktifan kembali, dan secara khusus saya ingin mengapresiasi para Diamond yang telah mendukung YouTube melalui sosial media masing-masing. Terima kasih kepada seluruh tim dan manajemen YouTube Indonesia yang telah bekerja keras sampai akhirnya YouTube dapat menjadi perusahaan yang memenuhi peraturan perundang-undang di Indonesia. Dan minggu ini akhirnya izin PSE sudah memasuki proses aktivasi oleh Kominfo. Menyambut berita baik ini, ada beberapa strategi yang akan kita lakukan bersama untuk mempersiapkan YouTube 3.0. Strategi dan persiapan ini akan disampaikan melalui saluran resmi YouTube, baik social media maupun customer service. Dan para VTuber tentunya telah menyadari kehadiran V+. Perlu saya sampaikan bahawa VTube dan V+ adalah dua entitas yang berbeza, dan VTube tidak akan berganti menjadi V+. VTube adalah social media advertising yang akan banyak membantu UMKM go online. Sedangkan V+ resmi terdaftar sebagai perusahaan penjualan langsung yang didukung teknologi digital atau lebih dikenal sebagai e-commerce. Tentu hal ini semakin menumbuhkan semangat dan optimisme dalam diri kita untuk menyambut masa depan. Menyambut VTube yang kita harapkan mampu menjadi peluang baru untuk pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Sebarkan kabar baik ini ke semua VTuber agar kita semua bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para VTuber yang telah hadir malam ini. Selalu jaga kompakan. Long life VTube. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Informasi yang kita tunggu-tunggu yang akhirnya pada malam hari ini kita mendapatkan informasi yang luar biasa, tentunya dari CEO kita ya, dari PT Future Fieldtech, yaitu Mr. Jack Kwai. Ya, oke, acara pada malam hari ini ya kita akan panggilkan dua founder kita ya dari Map Future Business School. Siapakah beliau? Langsung aja kita panggilkan Bapak Wilbert Karimun dan Bapak Ahmad Noval. Selamat malam, silakan. Oke. Halo, selamat malam. Pak, silakan duluan, Pak. Kita nggak pernah di berdua begini nih ya. Iya, ini benar-benar kita jujur memang kita pun sama seperti Anda semua VTuber ya, satu Indonesia tentunya menunggu ya untuk satu waktu ini. Dan jujur kita hari ini juga baru pertama kali mendengar ya dari berita tadi yang disampaikan sebuah kabar gembira untuk kita semua ya Pak Wilbert ya. Betul sekali ya ini. Berarti kita dengar tadi PSE udah mau diaktifin ya. Betul. Minggu ini berarti ya. Wah, itu sudah selangkah lebih dekat lagi tuh Ya, apalagi kan kalau kita tahu bahwa yang dimana 3.0 ini tentunya pasti VTube-nya akan melakukan beberapa perubahan ya. Iya, pasti. Nah, ini pastinya kita bakalan sibuk banget nih teman-teman VTubers ya, kawan-kawan VTubers dalam beberapa hari ini. Ke depan kita bakal sibuk banget. Saya juga tentunya pasti akan juga sama nih nanya juga ke manajemen ya tentang gimana perubahannya ya, gimana penyesuaiannya. Tentunya saya yakin kemungkinan ya kalau yang dilihat dari tadi ya dari Mr. Jack menjelaskan bahwa fase pengurusan izin ini sudah kita lewati kan. Yang saat ini kita sama-sama tadi mendengarkan ya. Saat ini kita masuk ke fase untuk pengaktifan kembali ya. Saya yakin ini adalah satu hal yang perlu kita sama-sama siapin nih Pak Wilbert. Nah, gimana ya Pak Wilbert nih, kita gimana strateginya nih? Kalau
saya ngelihat ini mungkin kita bisa melihat sebagai satu hal yang sangat menggembirakan gitu ya buat saya, karena terutama saya juga nggak tahu kalau ternyata pengurusannya sudah sampai di pengaktifan kembali. Karena Pak Noval, kalau kita pikir Kominfo ini kan PSE ini kan dari nyawanya kita gitu ya, dan itu kalau misalnya sudah diaktifkan berarti kan sudah dalam waktu dekat ya. Dan ini saya rasa dalam minggu-minggu ke depan, minggu-minggu ini kita akan ada banyak sekali sosialisasi tentunya. Karena kan Fitup 3.0 ini berbeda, bukan Fitup yang sama seperti yang kita tahu sebelumnya. Ini adalah wajah baru yang kita ngikutin perundang-undangan, aturan yang berlaku di Indonesia ini gitu. Karena kan kita hidup di negara yang ada hukumnya, maka kita harus taat dengan hukum. Makanya Fitup 3.0 ini pasti akan menyesuaikan ke arah sana. Dan menurut saya secara pribadi itu hal yang sangat bagus sekali. Ya betul. Gimana kalau menurut Pak Noval? Ya menurut saya dengan adanya Fitup yang akan segera aktif kembali ini, saya yakin Fitup yang memang sudah mendapatkan bentuk yang sesuai, ya, sesuai yang kita harapkan juga tentunya pada prinsipnya ya, kita semua para Fituber juga kepinginnya Fitup ini adalah kesayangan kita bersama. Fitupnya menjadi sesuatu hal yang mendukung juga pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan dipayungi oleh perundang-undangan. Ini paling penting karena saya yakin doa-doa kita selalu kalau kita di tim tuh selalu semangat, selalu mendapatkan satu roh bahwa long live Fitup ya. Ini adalah satu bentuk satu bentuk yang ini justru memastikan bagaimana Fitup ini bisa long live gitu. Jadi ini menurut saya sih ini satu hal yang luar biasa ya dengan adanya Fitup ini mengikuti kan. Lalu juga Fitup juga mendapatkan bentuk yang memang memiliki potensi besar ya. Dan ini adalah sebuah kabar baik untuk bisnis kita juga ya teman-teman. Saya rasa ini adalah sebuah yang perlu kita syukuri, adalah ini anugerah. Dan saya juga pasti nih teman-teman ya, saya juga udah nggak sabar banget. Saya dan Pak Wibert nih mungkin dalam beberapa jam lagi nih dan ke depan nih kami mikirin nih gimana caranya kita betul-betul sosialisasi kan, ya, gimana strateginya dan kaitan lainnya ya, karena tentunya kita tahu bahwa tadi Mr. Jack juga mengatakan bahwa saat ini Fitup sudah masuk ke fase proses pengaktifan kembali. Nah, untuk itu saya yakin kita semua pun ketika Fitupnya aktif, kita pengen mendapatkan momentumnya gitu kan. Nah, ini butuh strategi, butuh juga pemahaman dulu nih dari teman-teman semua, sama seperti yang lalu ya. Ketika fase kedua dibuka kan kita tahu ya, kita juga nggak langsung buka begitu aja teman-teman ya. Lebih kurang kita perlu memahaminya dulu kan. Kita perlu mendengarkan juga sosialisasinya dulu seperti apa. Nah, saya dan Pak Wibert ini sama seperti Anda semua teman-teman ya, kami juga sama, kami juga istilahnya itu gregetan juga ya kan. Kita pun juga berdoa doa yang sama, bahkan kita juga sekarang ini bahkan kita lagi mikirin ya bagaimana kita minum produk V Plus yang lebih banyak ya, karena saya berdua udah pasti begadang nih kayaknya. Karena kita memikirin teman-teman semua, bagaimana nih di teman-teman ini bisa nyampe visi dan misi dari Fitup 3.0 tentunya ya. Ya betul. Jadi kalau misalkan kayak saya lihat kita sekarang ini memang tantangannya adalah kita Fitup 3.0 ini seperti apa kita masih belum tahu. Cuma nanti kita akan beberapa hari ke depan ini kita akan banyak sekali memikirkan strategi-strateginya. Karena sekarang ini kita bukan cuma ada Fitup aja nih. Karena sekarang kita sudah punya fase kedua, kita punya V Plus, dan bagaimana kita bisa strateginya. Karena kan memang kita perlu banyak mempelajari gitu. Ini adalah suatu bentuk ide yang satu konsep bisnis yang luar biasa. Bahkan buat saya secara pribadi pun saya juga masih dalam tanda kutip masih agak shock gitu ya ngelihatnya, wah ini keren nih, tapi karena ini adalah suatu hal yang baru, maka kan kita perlu sama-sama belajar, kita perlu sama-sama ngelihat nih gimana sih sebenarnya, apa sih strateginya. Nah itulah semua yang nanti mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan diskusikan lebih dalam lagi. Kita akan siapkan materi dan bahan-bahannya supaya bisa sosialisasi ke teman-teman semua, supaya bukan cuma 1, 2 atau mungkin cuma beberapa orang yang menikmati, tapi bisa seluruh Indonesia bisa menikmati. Karena konsep utamanya Fitup adalah untuk membantu UMKM. Karena kita sama-sama tahu bahwa dengan kita membantu UMKM kita bisa membantu negara kita.
Jadi kita juga pengen untuk memberikan kontribusi kita kepada negara kita melalui UMKM ini. Karena kita punya platform yang luar biasa, kita punya senjata yang luar biasa untuk bisa mengangkat UMKM ini. Ya, jadi kita mungkin bisa nanti dengan Fitup 3.0 kita bisa sama-sama memunculkan itu, dan di saat yang bersamaan kita bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita. Ya, Ya. itu gimana Pak? Ya, saya sangat antusias ya teman-teman ya. Dengan saya yakin saya dan Pak Wilbert pun juga bersama Anda dalam hal perjuangan kita sejauh ini ya. Karena saya melihat bahwa komunitas VTubers ini menjadi sebuah bayi yang awalnya lahir, yang kita semua sama-sama tahu bahwa bayi ini tadi tidak memiliki bentuk ya, tapi sehingga dengan pertumbuhan yang terus kita rasakan ya, kita sama-sama juga menghadapi masalah yang sama ya teman-teman ya, kita juga menghadapi juga tantangan yang sama, sehingga kita pun akhirnya mendapatkan visi yang sama. Bayi ini tidak cuma sekedar lahir saat ini ya, bayi ini telah menjadi seorang anak-anak dan saat ini sudah menjadi remaja yang semakin punya karakter ya. Dan karakter inilah yang akhirnya membentuk kita semua sepakat bahwa VTubers bersama VTube ini ingin mendukung perekonomian digital di Indonesia. Karena potensi UMKM ini kalau tidak salah ya, saya beberapa kali mengikuti event-event dari pemerintah baik online dan offline, itu jumlahnya ini bisa ratusan juta ya, untuk orang-orang yang memang berada di sektor usaha kecil menengah ini gitu ya. Nah, ini perlu adanya satu gerakan, kalau saya lihat gerakan yang perlu kita memulai. VTubers ini kita mulai yuk gitu, bahwa dengan VTubers bersama VTube kita akan menaikkan kelas UMKM ya. Dan potensinya kalau kita lihat dengan jumlah yang begitu besarnya, kita bisa mampu berkolaborasi dengan para UMKM menaikkan sales mereka. Ini sebuah hal yang kita perlu wujudkan, karena kita tahu bahwa kita di Indonesia ini ya, kalau ya saya pribadi sih, saya merasa bahwa selama ini kita sebagai warga negara Indonesia ini cuma menjadi sebuah kolam yang terus dipancingnya juga pancingin terus ya sama beberapa perusahaan-perusahaan yang besar gitu, yang notabene dari luar gitu kan. Saya ingin dengan hadirnya VTube ini, yang dimana ini adalah milik Indonesia, VTube ini bisa menjadi ya satu wadah untuk sama-sama kita menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri. Nah, ini VTube 3.0, saya rasa ini akan selaras gitu ya. Iya, benar. Ya, benar gitu Pak. Karena kita ngelihat sekarang ini tadi yang saya lanjutin kata Pak Noval tadi ya, karena memang di Indonesia ini kan ada usaha mikro, ada kecil, ada menengah, dan itu sangat bisa sekali kalau kita bisa bantu. Tapi mungkin juga saya yakin banyak teman-teman VTuber di sini yang mungkin ngelihat sekarang ini adalah suatu hal yang kalau saya lihat ini sebagai suatu hal yang menggembirakan, karena kita tinggal mempelajari. Nah, tapi paling penting untuk teman-teman semua adalah kita harus sama-sama menyiapkan waktu kita, tenaga kita untuk mempelajari. Karena mempelajari konsep ini kan memang butuh waktu, nantinya pasti akan ada simpang siur, nanti pasti akan ada orang yang mungkin berbeda pandangan. Nah, kita perlu sama-sama menyamakan itu semua nih, Pak. Makanya kita akan menyiapkan berbagai macam pelatihan-pelatihan supaya miskomunikasi tidak terjadi. Betul. Jadi supaya kita bisa menyiapkan sebaik mungkin. Tapi memang kita akan melakukan yang terbaik lah ya kita bisa, supaya kita bisa memberikan satu informasi yang jelas untuk Anda semua, supaya teman-teman semua nih bisa melihat gitu seperti apa sih VTube 3.0-nya nanti ke depan. Bahkan nanti ke depannya akan ada beberapa program-program lagi gitu ya yang akan diluncurkan, betul Pak. Jadi memang teman-teman semua, kita ngelihat ini sebagai suatu memang bulan April ini bulan keramat ya memang buat kita gitu ya. Bulan yang juga bulan yang bahagia sebetulnya untuk kita semua. Kita tahu ya bahwa sebentar lagi juga kan VTube ulang tahun ya. Ya, ini sebuah sejarah yang kita tahu ya 1 tahun yang lalu lah ya. Kita sama-sama sudah memulai ya. Kita memulai di bulan April dan kita akan reborn kembali juga di bulan April. Ya. Jadi teman-teman semua, kita semua perlu menyiapkan waktu kita dan tenaga kita untuk itu ya. Yang terpenting selain waktu yang Anda siapkan adalah pikiran kita yang betul-betul harus dikosongkan dulu teman-teman. Saya yakin juga dari teman-teman semua tentunya punya harapan lainnya ya. Yang mungkin harapan ini mungkin terkadang mungkin nggak terlihat mungkin kok tidak sesuai yang saya harapkan.
Tapi secara global, saya yakin ya kita sudah sama-sama ya merasakan bahwa dampaknya VTube hadir di Indonesia ini untuk para VTubers ini luar biasa ya, dampaknya banyak sekali, terutama untuk ekonomi ya. Iya. Nggak cuma ekonomi Pak Wilbert, saya merasakan dampaknya juga kepada sosial. Betul. Tidak cuma itu, dampaknya juga kepada kita akhirnya menjadi satu keluarga yang kompak ya. Iya, betul. Nah, hal-hal inilah yang saya syukurin ya teman-teman ya. Nah, maksudnya dalam hal ini yuk kita sama-sama sebagai sebuah keluarga ya. Sama-sama yuk kita sama-sama coba untuk ngosongin dulu asumsi-asumsi Anda yang selama ini mungkin simpang siur yang Anda dapatkan dari luar sana yang tentunya mempengaruhi arah pikiran Anda. Ya, sebaiknya Anda kosongkan teman-teman. Karena apa yang kami ingin sampaikan ini sesuatu hal yang sangat penting. Ya, sangat ditunggu-tunggu ya. Yang tentunya perlu Anda resap ya, perlu Anda juga pelajari supaya Anda juga bisa meneruskan ya kepada VTubers yang lainnya gitu kan, agar nih visi dan misi kita ini sampai gitu ke semua lapisan dari VTubers seluruh Indonesia. Betul. Jangan sampai ketika kita aktif nanti malah kitanya masih kebingungan nih Ya. caranya nih gitu. Jadi kita sama-sama belajar dulu Ya. di sini ya. Supaya kita kalau kitanya mengerti maka kita bisa menyampaikan ke teman keluarga kita juga pastinya jauh lebih baik lagi gitu. Jadi memang itu adalah kunci utamanya. Makanya teman-teman semua sekarang ini sudah sampai di proses pengaktifan kembali, maka kita perlu siap-siap nih. Kita perlu ibaratnya kalau kita mau lari nih, kita mesti pemanasan dulu. Jangan sampai nanti kita tiba-tiba karena nggak pemanasan larinya tiba-tiba kram gitu. Bahkan itu akan berhenti tengah jalan. Jadi kita perlu mempersiapkan diri, kita pemanasan dulu. Bahkan saya sama Pak Noval dalam beberapa hari ke depan ini kita udah bukan pemanasan lagi nih pakainya ya. Ya kayaknya kita Terbakar ini. terbakar banget. Kayaknya kita udah siapin fit coffee terus IT kan. Iya. Karena beberapa Mata nih. pasti kan di depan laptop Iya. semua ya untuk memikirkan ya. Kita tahu bahwa kita di awal kita memulai ya Pak Wilbert ya, kita juga memulai dengan persiapan ya. Jadi teman-teman sekali lagi kami pun di awal memulai ini bersama leader Anda semua juga butuh persiapan. Kita pun di bulan-bulan 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya bahkan ya untuk bisa menerima sebuah peluang dari VTube ini, kita 2-3 bulan sebelumnya kita lakukan persiapan, kita begadang ya, kita memikirkan banyak hal dan Cara penyampaiannya juga ini hal kita juga perlu kan, karena ini hal yang baru untuk kita semua kan. Kita butuh betul-betul setenang mungkin ya, agar semua hal ini menjadi sebuah momentum yang baik untuk kita semua. Saya rasa ya itulah tujuan dari kita semua berkumpul malam ini ya. Kita mendengarkan sebuah kabar gembira kan. Akhirnya semua asumsi-asumsi yang mungkin berkembang di luaran sana terjawab malam ini kan. Artinya sebuah fase yang satu tingkat sudah kita lewati kan. Saat ini fase di mana kita masuk ke dalam fase pengaktifkan atau VTube reborn ya. Di mana kita butuh, yuk sama-sama kita di sini masing-masing dari kita juga harus, dan saya sadar bahwa selama VTube non-aktif ya, banyak hal yang kita sama-sama belajar ya. Saya rasa bahwa Tuhan juga menginginkan kita untuk bisa sama-sama ya, kita ingin sama-sama melihat pertumbuhan diri kita ya. Kita sama-sama ingin juga memperbaiki diri kita masing-masing ya. Selama lebih kurang 1 bulanan ini ya, saya rasa Tuhan memberikan satu waktu ya untuk kita sama-sama yuk kita merenung. Mungkin kita di fase-fase sebelumnya mungkin kita ada kesalahan atau lain halnya ya. Disinilah kita harus merenung ya. Saya percaya bahwa kondisi saat ini ya adalah kondisi di mana kita ya dalam mengambil sebuah langkah atau sebuah start yang baik. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita ingin melompat ya, startnya pasti dari nongkrong dulu ya Pak Ibarat ya. Dari jongkok dulu memang teman-teman ya. Itu yang saya pelajari. Kalau kita pengen lompatnya lebih tinggi, jongkoknya itu kuda-kudanya harus lebih kuat dulu gitu kan. Jadi memang saya rasa ya itu adalah pembelajaran untuk kita semua hidup kita ya, bahwa VTuber ini lahir lalu mengikuti, diuji, terbentuk, akhirnya memiliki karakter yang kuat, memiliki kuda-kuda yang kuat, dan kita siap untuk meloncat lebih tinggi bersama-sama nih Pak Will. Iya, betul. Saya juga sependapat sekali dengan Pak Noval ini ya, bahwa memang 1 bulan terakhir ini kita
Saya belajar banyak sekali hal di sini karena memang kita belajar paling banyak ketika saya percaya bahwa kita belajar paling banyak ketika kita menghadapi masalah. Jadi ketika kita lagi dalam keadaan yang bermasalah, maka kita belajar terbanyak. Tapi sekarang ini semua sudah sampai di tahap pengaktifan yang artinya sudah tinggal satu langkah lagi. Makanya teman-teman semua simpang siur apa yang terjadi di luar sana itu semuanya dibantahkan hari ini. Tadi Mr. Jack udah mengatakan soal hal itu ya, bahwa banyak sekali ya, soalnya di luar berkembangnya udah banyak sekali Pak Noval ya. Iya, benar. Banyak sekali dan mungkin saya nggak sebutin satu-satu di sini. Cuman yang pasti memang sekarang kita sudah punya dua fase ya di sini, yaitu ada VTube-nya, ada V+-nya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menangkap hal ini sebagai hal yang baru. Kita sama-sama mengosongkan pikiran kita lepaskan dari asumsi-asumsi yang ada yang berkembang di masyarakat karena memang itu semua tidak terbukti ya. Kita hari ini sudah membuktikan sama-sama bahwa memang akan ada PPS yang akan diaktifkan, pengaktifan kembali, proses ini semuanya akan berjalan dan kita sudah memasuki fase akhir ini. Jadi kita perlu menyiapkan diri itu aja. Ya, jadi yang paling penting teman-teman semua, kita sama-sama melihat ini sebagai hal yang sangat mengembirakan sekali. Karena artinya kalau misalkan kita sudah tinggal diaktifkan kembali, kita tinggal tunggu waktunya aja, kita tinggal siap-siap, ya nanti kita sudah bisa nonton lagi nih, ya kan? Jadi kan kita akan sama-sama menikmati itu, tapi tentunya jangan lupa bahwa nantinya akan ada beberapa perubahan-perubahan tentunya yang mengikuti dengan regulasi, mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Itulah kenapa kita perlu sama-sama belajar, itulah kenapa kita perlu sama-sama memahami seperti apa sih konsepnya, seperti apa sih bentuknya, seperti apa sih bisnisnya ini seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa mengerti semua itu, maka saya yakin dan percaya VTube ini pasti akan jadi satu hal yang sangat besar di Indonesia, bukan cuma untuk kita, bukan cuma untuk keluarga kita, bukan cuma untuk teman-teman kita, tapi bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Karena saya percaya dengan kitanya semuanya solid, kita semuanya bersatu, maka kita pasti bisa melakukan hal yang hebat di Indonesia. Kita bisa menjadi sebuah sejarah di Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman semua siap untuk menjadi bagian dari sejarah itu? Kalau Anda siap, maka saya yakin kita semua nanti mungkin 1 tahun lagi kita akan menjadi satu hal yang luar biasa. Itu kalau menurut saya. Gimana Pak Noval? Ya, setuju Pak Will. Jadi ya teman-teman ya hari ini kan teman-teman juga ya tentunya saya juga mengapresiasi untuk teman-teman Diamond ya yang luar biasa ya, karena kita memulai VTube ini nggak mudah ya. Kita betul-betul memulai dengan sesuatu hal yang belum ada dulu ya, belum ada, dan akhirnya VTube-nya lahir ya di bulan yang sama ini ya Pak Iqbal ya. Dan kita mengalami banyak sekali tantangan ya. Tantangan-tantangan ini akhirnya membentuk karakternya kita ya, dan akhirnya karakter ini muncul gitu Pak Will kan. Ya, saya rasa mungkin ada beberapa hal ya yang mungkin sudah hal yang lumrah dalam sebuah kehidupan ya, tidak cuma hanya di YouTube aja nih Pak Will kan. Bagi saya hampir semua gitu, tidak cuma hanya di sebuah wadah VTube, tapi di beberapa hal lainnya juga akan ada yang pro, ada yang kontra kan. Tapi kita semua yang baik yang pro dan kontra pasti punya tujuan ya, punya impiannya mereka masing-masing. Saya mengajak untuk Anda semua untuk sama-sama yuk kita kalau kita memang berada di sisi perusahaan ini, kita sama-sama berada untuk mewujudkan impiannya itu, impian besar dari VTubers dan VTube ini kan. Itu artinya adalah kita memberikan juga kesempatan, ya sudah kalau memang di luar sana mungkin ada yang tidak sepaham dengan kita. Saya juga secara pribadi ya saya juga membenci mereka teman-teman. Ya, saya secara pribadi juga belajar juga dari mereka gitu kan. Ya. Tapi dalam hal ini saya juga mendoakan mereka bisa juga dalam artian mereka juga punya kehidupan lain selain ngurusin VTube itu ya teman-teman ya. Saya berharap juga mereka bisa mewujudkan impian-impian mereka dan kita bisa fokus gitu. Dan kita fokus juga sama-sama bahwa ini ada sebuah kabar gembira kan. Kabar gembira ini harus direspon dengan sangat gembira gitu. Dan saya yakin kegembiraan kita ini tentunya tidak membuat kita sombong diri ya teman-teman ya. Saya pesan juga mungkin saya pribadi, ya yuk kita sama-sama jangan juga ya hiporia ini jangan menjadi kita yang sombong diri kan. Kita belajar ya, kita sudah sama-sama major ya fase untuk pengenalan kita sebagai VTubers ini sudah dimulai sebelumnya ya.
saat ini kita masuk ke fase untuk kita mature, lebih dewasa gitu kan. Lebih melihat dari aspek, saya melihat bahwa apa yang timbul di market di luaran VTuber secara internal itu adalah asumsi dan persepsi setiap orang. Dan saya secara pribadi saya selalu berpegangan teguh pada kebenaran. Nah, kebenaran itu yang saya harus lakukan adalah kebenaran. Yang pertama adalah saya benar-benar merasakan kebenaran itu memang nyata, ya. Saya juga tahu bahwa banyak hal yang mungkin di dalam hati kita mengganjal, ya teman-teman ya. Tapi saya merasa bahwa kebenaran-kebenaran yang sudah kita sama-sama rasakan di awal kita memulai VTube itu sudah sangat banyak. Terkadang kita juga, saya pribadi terkadang hampir putus asa gitu kan. Apakah ini benar atau tidak? Tapi saya lihat bahwa ternyata kebenaran yang dibuktikan itu lebih banyak gitu. Hal-hal yang positif itu ternyata jauh lebih banyak gitu. Jadi kalau kita fokusnya ke dalam hal yang positif, dan saya melihat sebuah hal ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa, dan ini adalah sebuah masa depan yang sangat positif untuk kita semua, ya. Dimana VTube ini ya membuat sebuah inovasi bisnis. Ya, inovasi bisnis ini akhirnya menjadi sesuatu hal yang ramai dibicarakan, ya. Betul, viral. Ini ya viral, ya. Ini adalah sebuah hal yang saya juga gini loh teman-teman. Saya juga melihat bahwa banyak sekali orang juga di luaran memulai bisnis, ya. Mungkin tantangannya berbeda kan. Tantangannya mungkin mereka ketika mereka memperkenalkan kepada market mungkin belum bisa merespon. Nah, tapi kita bersyukur ini anugerah bahwa VTube direspon dengan baik oleh market, sehingga menjadi sebuah hal yang dibicarakan di mana-mana, ya. Menjadi satu hal yang viral, dan saya itu mensyukurin bahwa bisnis ini menjadi sesuatu yang sangat besar, yang berdampak besar ya untuk masyarakat besar gitu kan. Nah, ini adalah hal yang menurut saya nih teman-teman ya, ini adalah sebuah perjalanan untuk kita mewujudkan ya apa yang kita sama-sama cita-citakan, yang menjadi sebuah platform terbesar. Dan kalau kita sering ikuti training, ya kan, kita tahu bahwa visi dari perusahaan ini menjadi raja internet, ya. Kita tahu ya sama-sama ya teman-teman, menjadi platform periklanan terbesar se-Asia Tenggara, kan. Tantangannya pasti besar juga kan. Tentunya ini disikapi dengan hal yang besar untuk kita semua, karena orang-orang sukses ini mereka memulai mungkin dalam kondisi yang bisa dikatakan belum terlihat sukses, tapi mereka sudah memiliki jiwa sukses, yaitu jiwa-jiwa yang besar. Dan orang-orang yang memiliki pikiran yang positif, berjiwa besar, itu adalah orang-orang yang dilahirkan akhirnya menjadi pemimpin besar di dalam sebuah bidang gitu kan. Ini saya sudah merasakan ini luar biasa. Ya, saya juga dan Pak Wil, saya nggak tahu ya Pak Wil ya. Saya pun sama kayak teman-teman. Saya nangis iya teman-teman. Dan saya bahkan habis waktu, kita nggak punya waktu, bahkan istri anak saya tuh ya. ya kalau ngomong ke situ ya, udahlah. Kita banyak hal yang kita lakukan. Saya sering menerima teman-teman ya, sering ngobrol, Pak ini kita mengalami, bahkan ada beberapa teman-teman yang mengalami sampai lingkungannya kan. Saya pun juga mengalami kok teman-teman ya. Kita semua mengalami ya, sama. Ya, tapi kok bisa ya Pak Noval dan Pak Wil bisa begitu positifnya? Karena tadi teman-teman, ya saya merasa bahwa jika saya ingin menjadi seorang sukses, saya harus mencontoh dan orang-orang sukses sebelumnya. Orang-orang yang sukses yang saya lihat dan saya terinspirasi dari mereka adalah orang-orang yang walaupun mereka bukan dalam kondisi yang sukses, bukan dari orang yang terlahir sebagai orang yang kaya atau bercukupan, tapi mereka memiliki jiwa yang kaya. Mereka memiliki hati yang besar. Yang akhirnya membuat mereka menjadi orang-orang besar gitu teman-teman. Nah, artinya saya enjoy teman-teman ya, enjoy aja bahwa ya teman-teman ya sepengetahuan saya ya teman-teman, ini yang kita hadapin semua itu cuma masalahnya orang sukses aja ya, bukan Pak Wil. Iya, benar. Ini cuma masalah orang sukses aja. Jadi Cuma orang sukses yang ngelewatin semua ini gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman, kita semua udah bisa ngelewatin semua ini, maka siap-siap kita semuanya. Karena tidak semua orang nih berkesempatan untuk merasakan apa yang kita rasakan. Nggak semuanya, tapi yang saya lihat banyak sekali contoh-contoh. Seperti misalkan Kolonel Sanders.
umur 67 tahun kalau nggak salah ya, ketika membuat KFC pertama kali ditolak berapa banyak orang, diketawain resepnya nggak enak, tapi akhirnya menjadi satu brand yang luar biasa KFC. Alibaba juga sama dengan Jack Ma-nya, itu juga sama, melewati berbagai macam tantangannya, bahkan tantangannya mungkin lebih keras lagi mungkin dari tantangannya kita gitu. Dan itu tantangan-tantangan yang perlu dilalui untuk seseorang bisa terbentuk karakter dan mentalnya. Nah, di dalam YouTube ini kita semua dilatih, kita semua bukan cuma kita terbantu secara ekonomi, tapi kita juga diberikan kesempatan, diberikan kesempatan untuk bertumbuh gitu. Jadi kita perlu, di satu sisi kita perlu mensyukuri itu, karena mau senang atau nggak senang atau tidak senang gitu ya, suka atau nggak suka, kita sekarang merasa, saya pribadi merasa ada pembelajaran yang saya dapatkan, begitu banyak pembelajaran yang saya dapatkan lewat dari YouTube ini gitu. Dan saya yakin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Oleh karena itu pertumbuhan kita dan kita punya pengembangan ini itu tidak berhenti sampai di sini. Kita masih ada perjalanan ke depan yang akan kita lalui, masih ada bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan, masih ada banyak visi-visi besar yang perlu kita wujudkan sama-sama, bukan cuma untuk kita tapi juga untuk keluarga kita. Ya mungkin segitu aja kali ya. Ya, apa untuk malam ini? Malam hari ini saya menyimpulkan ya teman-teman ya. Saya selalu percaya bahwa antara sukses dan gagal itu semuanya butuh persiapan. Jadi jangan salah, gagal aja harus ada persiapannya. Maksudnya ada polanya. Jadi pola orang gagal itu, kenapa gagal? Karena tercipta akibat dari polanya gitu. Dan saya bersyukur bahwa kita sebagai pelaku di lapangan, tadi manajemen juga Mr. Jack Way mengumumkan akan ada sosialisasi. Artinya perusahaan tidak cuma hanya sekedar mengaktifkan gitu. Tapi perusahaan ingin kita semua ya butuh persiapan gitu. Jadi masalah diaktifkannya ini adalah masalah yang tentunya ini tinggal tunggu waktu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyikapi. Cara kita menyikapi YouTube yang baru ya. Cara kita menyikapi dan melakukan persiapan itu. Karena saya yakin teman-teman juga perlu juga menguasai dulu ya, perlu juga memahami. Jadi nanti ketika diaktifkan ini menjadi sesuatu hal yang tombolnya dipencet, ya itu langsung menjadi momentum yang dahsyat gitu. Tinggal lari gitu teman-teman ya. Jadi ini ya saya alhamdulillah ya. Bersyukur ya Pak Wil ya. Kita bersyukur, kita lega ya karena akhirnya satu kunci utamanya sudah akan diaktifkan dalam beberapa hari ke depan dan kita tinggal mempersiapkan diri. Ya, yakin segitu aja. Ada pesan lagi dari Pak Novel, silakan Pak. Kalau ada sudah saya rasa teman-teman juga sudah pada senang semua ya. Insyaallah ya. Insyaallah saya yakin ya, apalagi ya teman-teman yang memang dari awal ya kita sama-sama ya, saya yakin ini adalah satu kabar yang luar biasa untuk kita semua. Saya yakin juga VTuber yang menonton ini adalah VTuber yang pandai bersyukur gitu kan. Kita tahu bahwa VTube dan VPlus ini adalah anugerah. Saya ingin teman-teman ya mungkin itu dari saya, mungkin yuk sama-sama kita pandai bersyukur. Semoga ya dengan ada informasi ini, dan jangan tadi terlalu euforia ya, sehingga kita menyombongkan diri ya. Jangan setelah ini Anda bikin konten ya, saya nggak tahu ya, tapi bagi saya lebih baik kita fokus ya, menunggu menerima sebuah materi ya, persiapan diri ya untuk bisa kita sama-sama mempelajari gitu. Jadi yuk teman-teman, kita juga sudah dalam fase untuk major, kita sama-sama sudah terlatih dan terbentuk karakter yang kuat gitu, sehingga kita sama-sama sudah tahu bahwa apa yang dibicarakan orang-orang negatif di luar sana isinya itu aja ya, yang diserang juga yang itu aja ya. Kita juga paham ya arah mereka kemana ya. Tapi kita juga jangan lupa, kita juga punya layar, punya arah kapal sendiri nih teman-teman. Jangan sampai arah kita berubah cuma gara-gara orang-orang yang nggak paham tentang apa yang ingin kita bangun ini. Jadi sebisa perlu kita bantah maksudnya Pak. Ya, perlu kita bantah lah teman-teman. Ya artinya kita yuk sama-sama mendingan kita menyiapkan diri, menyiapkan tim Anda ya, agar sama-sama kita saat menerima informasi yang nantinya akan Anda terima ya, ada dalam kondisi siap gitu loh. Ya, ada dalam kondisi siap, dan kita pun juga sangat senang juga ya, ingin juga bekerja bersama Anda. Saya dan Pak Will nih justru lagi mikirin ya gimana ya kita menyiapkan waktu ya, karena saya dan Pak Will kan juga sama ya seperti Anda, kita juga ada keluarga ya teman-teman ya, ya dimana kita harus menyiapkan juga. Tapi saya juga selalu dan Pak Will
selalu juga mengutamakan VTubers ya, karena saya dan Pak Will ini yang ingin betul-betul hidup kami benar-benar pengen sekali kita betul-betul VTube ini hadir kan untuk bisa menjadi solusi untuk Indonesia. Ya. Oke, mungkin segitu aja dari kita malam hari ini. Semoga teman-teman semua malam hari ini bisa mendapatkan lebih lega gitu ya malam hari ini. Dalam beberapa hari ke depan kita akan lihat update-update-nya lagi. Dan ingat, kita tidak perlu terlalu euforia, kita nggak perlu untuk buat konten macam-macam gitu ya. Kita mungkin lebih cooling down aja, kita lihat, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita bisa menerima informasi-informasi yang ada, informasi-informasi yang akan diberikan, dan biarkan saya dan Pak Nova dan beberapa tim untuk mengaduk ini semua gitu ya informasinya, supaya bisa menyampaikan ke Anda dengan cara yang lebih sederhana dan Anda bisa menerima dengan maksimal. Ya, mungkin segitu aja dari kami malam hari ini. Semoga teman-teman semua bisa tetap sehat, semoga teman-teman semua dalam keadaan yang siap untuk menerima informasi-informasinya, dan semoga BIS VTube ini menjadi suatu wadah untuk Indonesia ke depannya. Sekian dari kami, selamat malam. Wow, luar biasa sekali ya informasi yang kita terima ya pada malam hari ini ya. Oke, Bapak Ibu, para saudara-saudaraku, para VTubers Indonesia, yuk kita katakan yes, yes, yes. Wow, luar biasa ya. Kita harus selalu semangat ya. Saya di sini akan mengajak para VTuber untuk bersatu, bergandengan tangan ya, untuk sukses bersama tentunya di mana? Di VTube Bapak Ibu ya. Apalagi tadi sudah dikatakan oleh owner kita, CEO kita, dan juga dua founder kita dari My Future Business School. Mereka mengatakan ya, VTube Reborn, kita lahir kembali Bapak Ibu ya. Ini adalah berita atau informasi yang sangat luar biasa ya. Dan tentunya VTube akan membantu ya perkembangan UMKM Indonesia. Jangan lupa kita punya satu tugas yang sangat penting di Indonesia, para VTuber ya. Kita nanti kita bisa nonton iklan lagi ya. Wah, kita setiap jam 12 malam biasanya ya, kita mulai nonton iklan lagi. Ya, di scroll lagi iklannya. Oke. Dan tentunya kita tunggu nanti strategi untuk pengembangan dan juga pelatihan-pelatihan yang akan diadakan oleh My Future Business School. Ya, kita siapkan diri kita siapkan tim kita ajak semua tim-tim kita untuk masuk kembali di VTube ya. Mungkin udah ada yang main ke rumah tetangga ya, ada yang main ke rumah mana ya. Kita kembali lagi di satu rumah kita adalah VTube. Kita kembali lagi, kita bergandengan tangan lagi, kita berpelukan lagi ya di dalam VTube ini ya. Para VTuber jangan lupa ya, kesuksesan kita belum sampai di sini, tapi kita masih panjang sukses kita, perjalanan kita masih panjang ya. Puncak kesuksesan harus kita raih bersama. Oke, tentunya dari saya dan juga para guest speaker pada malam hari ini, terima kasih untuk kehadiran para VTuber pada malam hari ini ya. Tentunya ya, salam VTuber tentunya dari saya, dan juga satu hati, satu komando, long live VTube. Yes, yes, yes.